Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radia Tiza. Nama saya Resi Salsabipa. Nama saya Saur Ramadan. Nama saya Haris Lelus Wandani. Di video kali ini kalian akan menyaksikan materi kecekungan kurva fungsi trigonometri dari kelompok 8. Langsung aja yuk ke perkenalan dan pembahasan. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama pengertian kecekungan fungsi, yang kedua grafik kecekungan kurva, yang ketiga contoh soal dan pembahasan. Langsung saja kita pada poin yang pertama, yaitu pengertian kecekungan fungsi. Definisinya yaitu karakteristik suatu fungsi yang naik atau turun dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan grafik fungsi tersebut. Selain itu, apabila kita tahu di mana letak selang yang membuat f naik atau turun, maka kita dapat menentukan di mana grafik fungsi f akan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sedangkan definisi kecekungannya yaitu misalkan f terdiferensialkan pada selang buka 1, grafik f akan cekung ke atas pada 1 jika f naik pada selang tersebut, dan akan cekung ke bawah pada 1 jika f turun pada selang tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu grafik kecekungan kurva. Untuk grafik yang A yang ada di sebelah kiri, kita sebut itu grafik A, yaitu cekung ke atas, naik. Yang sebelah kanan kita sebut grafik cekung ke bawah atau turun. Misalkan f terdiferensialkan pada selang buka 1, jika grafik f cekung ke atas pada 1, maka grafik f berada di atas semua garis singgungnya pada selang tersebut. Lihat gambar yang sebelah sini yang A. Untuk yang B yaitu misalkan f terdiferensialkan pada selang buka 1, jika grafik f cekung ke bawah pada 1, maka grafik f berada di bawah semua garis singgungnya pada selang tersebut. Lihat gambar B yang ada di sini. Untuk poin yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman-teman saja, yaitu poin yang ketiga adalah contoh soal dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari kecekungan kurva fungsi trigonometri. Langsung saja, interval x sehingga grafik fx sin x plus 30 derajat cekung ke bawah. Untuk intervalnya itu 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah penyelesaian. Yang pertama kita masukkan dulu fungsi awalnya, yaitu fx sama dengan sin x plus 30 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu turunan pertama dan turunan keduanya. Untuk turunan pertamanya kita tahu bahwa turunan dari sin itu cos, jadi f aksen x sama dengan cos x plus 30 derajat. Nah, untuk turunan keduanya f double aksen x sama dengan, karena turunan dari cos itu min sin, jadi min sin x plus 30 derajat. Nah, karena di sini konsepnya yaitu cekung ke bawah, jadi syaratnya f double aksen x harus kurang dari 0 karena cekung ke bawah ya. Kita langsung masukkan turunan keduanya yaitu min sin x plus 30 derajat kurang dari 0. Nah, di sini kita ubah ke menjadi positif dengan cara mengkalikan dengan min. Sin x plus 30 derajat lebih dari, berubah ya tandanya karena kita kalikan dengan min, lebih dari 0. Langsung saja, setelah ini kita mencari pembuat 0. Kita masukkan dulu persamaannya, sin x plus 30 derajat sama dengan 0. Nah, untuk mencari pembuat 0, kita harus tahu nih, sin berapa yang hasilnya 0. Yang kemungkinan sin yang hasilnya 0 adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Setelah itu kita substitusikan kepada fungsinya, persamaannya. Yang pertama 0 derajat, x plus 30 derajat sama dengan 0. Jadi x-nya itu 0 dikurangi 30 derajat, yaitu min 30 derajat. Selanjutnya 180 derajat, x plus 30 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi x-nya 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat.
Yang ketiga 360 derajat. X plus 30 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi X-nya 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 330 derajat. Nah, karena intervalnya di sini X-nya itu nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh lebih dari 360 derajat. Di sini yang memenuhi yaitu yang 150 dan 330. Kenapa yang minus 30 derajat tidak memenuhi? Karena minus 30 derajat itu kurang dari 0. Langsung saja kita ke garis bilangannya. Untuk garis bilangannya, di sini yang pertama kita buat garis bilangannya dulu. Yang terkecilnya yaitu 0 sesuai interval, dan yang terbesarnya itu 360 derajat. Bulatannya penuh karena ada sama dengannya 0 dan 360. Sedangkan untuk membuat nolnya kan kita udah menemukan yang memenuhi 150 dan 360. Jadi di sini kita masukkan 150 dan 330, bulatannya tidak penuh ya. Nah, dari garis bilangan ini kita menemukan 3 interval, yaitu interval pertama antara 0 derajat sampai 150 derajat, interval kedua dari 150 derajat sampai 330 derajat, dan interval ketiga dari 330 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini untuk menentukan hasil akhirnya kita boleh memilih interval yang mana saja untuk dijadikan percobaan. Di sini saya memilih interval yang pertama, contohnya itu 30 derajat. Bebas berapa saja, yang penting bisa menyelesaikan gitu. Kalau 30 derajat kan merupakan sudut istimewa. Langsung saja disubstitusikan kepada si pembuat nolnya. Sin X plus 30 derajat sama dengan X-nya diganti dengan 30 derajat, jadi sin 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, jelas di sini setengah akar 3 itu positif. Karena di sini konsep cekung bawah dan syaratnya dan sudah dirubah menjadi sin X plus 30 derajat harus lebih dari 0, maka harus positif ya. Kalau lebih dari 0 kan positif. Jadi ini merupakan interval yang benar. Setengah akar 3 positif karena setiap intervalnya itu berselingan atau positif negatif gitu. Jadi kalau interval pertama positif, jadi yang keduanya negatif dan yang ketiganya positif. Nah, di sini yang memenuhi berarti yang positif dari 0 sampai 150 derajat dan 330 derajat sampai 360 derajat. Di mana hasil akhirnya yaitu atau interval yang memenuhinya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 150 derajat dan 330 derajat kurang dari X dan 330 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Mungkin untuk contoh soal yang saya buat cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi, tentukan interval X sehingga grafik fx sin X plus 60. Cekung ke atas. Jawab. Kita turunkan fx sama dengan sin X plus 60. Fx sama dengan cos X plus 60. Fx sama dengan min sin X plus 60. Di sini kita mencari turunan kedua. Turunan kedua yaitu min sin X plus 60 lebih dari 0. Kemudian kita ubah menjadi sin X plus 60 kurang dari 0 bertanda nih. Pada turunan kedua sin bernilai negatif, berarti pada kisaran kuadran 3 dan 4 sin 180 kurang dari sin X plus 60 kurang dari sin 360. 180 dikurangi 60 sama dengan 120. 60 dikurangi 60 sama dengan X. 360 kurang 60 sama dengan 300. Jadi grafik cekung ke atas pada interval 120 kurang dari X kurang dari 300. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini contoh soalnya interval X sehingga grafik fx sama dengan sin X tambah 45 derajat
cekung ke atas untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat, yaitu untuk menentukan cekung grafik. Ini cekung ke atas, kita harus menentukan turunan kedua dari grafiknya. Kita cari turunan pertama terlebih dahulu. Jadi di sini memakai turunan sin cos tambah 45, yaitu turunan sin cos, lanjut X tambah 45 derajat. Yang ini turunan pertama. Turunan kedua yaitu F double aksen X, turunan cos yaitu min sin. Yang ditanyakannya cekung ke atas, maka F double aksennya harus lebih dari 0 karena cekung ke atas. Maka negatif sin X tambah 45 lebih dari 0. Untuk menjadi positif, kita kalikan negatif dengan negatif sama dengan sin X tambah 45 kurang dari 0. Inilah syarat untuk mencari interval cekung ke atas. Selanjutnya kita mencari pembuat 0. Maka pertidaksamaan diubah menjadi persamaan terlebih dahulu, sehingga sin X tambah 45 sama dengan 0. Di sini kita harus cari nilai sin berapa. X tambah 45 sama dengan 0. Jadi di sini bisa sin 0 derajat itu sama dengan 0. Bisa juga sin 180, 300 dan 360. Kita mengambil dari 3 bagian ini. Jadi yang pertama itu mencoba untuk nilai 0 derajat. Kita substitusikan nilai X tambah 45 yaitu sama dengan 0 derajat. Maka nilai X sama dengan min 45 derajat. Jadi itu tidak termasuk ke dalam interval. Sedangkan di sini 0 sampai 360 derajat. Di sini mencoba lagi yang 180 derajat, disubstitusikan dengan X tambah 45 sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 dikurangi 45 dengan hasil 135. Jadi ini termasuk ke dalam interval. Jadi di sini mencoba dengan angka 360 derajat, disubstitusikan X tambah 45 sama dengan 360. Jadi X sama dengan 360. Jadi ini dikurang dengan hasil 315. Jadi ini termasuk ke dalam interval yang memenuhi syarat. Jadi untuk membuat garis bilangan dari batas yang paling bawah sampai yang paling atas. Setelah itu kita menentukan suatu sudut pada interval 1, 2, atau 3 kita bisa memilih. Jadi di sini ngambil yang 45. Kita akan substitusikan ke sin X tambah 45. Jadi di sini kita tinggal dimasukkan X dengan angka 45. Jadi di sini sudah dimasukkan X-nya itu 45. Jadi sin 45 tambah 45 sin 90. Sin 90 yaitu, ya terima kasih, sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.